Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam saparantu, salam sapa para penuntut ilmu. Selamat sore semuanya, selamat sore para peserta didik dimanapun berada, yang hebat-hebat, yang soleh-soleha. Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kehadiratnya kita bisa diberikan kesempatan untuk merasakan kenikmatan dalam menuntut ilmu. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, tauladan insan sepanjang zaman, habibana wa nabiyana wa rasulina, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi bersama Bapak M. Irfan Abdurrahman Rozi sebagai pengajar bahasa Indonesia untuk kelas 10 atau fase E di kurikulum Merdeka. Pada kesempatan atau pertemuan yang lalu, tentu kita masih ingat ya, masih membahas tentang teks biografi. Apa itu teks biografi? Ya betul, teks biografi itu teks yang berisi kisah hidup seseorang yang inspiratif. Berbagai materi telah kita pelajari, baik itu tentang pengertiannya, ciri atau karakteristiknya, strukturnya, kaidah kebahasaannya. Dan hari ini Bapak akan menguji, ya kita akan mengecek keilmuan yang sudah kita dapatkan, bagaimana mengaplikasikannya menjadi sebuah keterampilan dalam menulis teks biografi. Inilah ujung tombaknya, inilah pembuktiannya, apakah bisa atau tidak kita menulis teks biografi. Pada intinya, kita mempelajari teks biografi ini punya manfaat lebih dibanding materi yang lain. Gitu. Kenapa? Karena secara keilmuan kita dapatkan, tapi juga kita bisa mendapatkan motivasi-motivasi, kisah-kisah yang meneladani kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian, capaian pembelajaran hari ini yaitu peserta didik mampu mengevaluasi, mengkreasi informasi berupa gagasan, pikiran, perasaan, pandangan, arahan atau pesan yang akurat dari menyimak berbagai jenis teks dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kita capai hari ini, yakni menulis teks biografi berdasarkan hasil wawancara. Biasanya ketika kita menulis teks biografi, itu kita tinggal salin tempel dari internet. Banyak tokoh biografi yang sudah disediakan, mulai dari Pak B.J. Habibie, Gubernur Pak Ridwan Kamil, Presiden RI ya Pak Joko Widodo, banyak tokoh-tokoh yang siap saji, tinggal copy paste. Tapi tidak ada pengalaman lebih jika pembelajaran seperti itu. Dan tentu kita harus mencari pengalaman yang asyik dalam menulis teks biografi berdasarkan hasil wawancara sendiri. Kadang-kadang kita berpikir bahwa tokoh yang sudah ada itu yang menginspirasi. Tapi kita sering melupakan bahwa tokoh-tokoh yang terdekat justru itu yang punya peran penting dalam kehidupan kita. Siapa itu? Mungkin guru kita, mungkin orang tua kita, dan lain sebagainya. Maka dari itu, untuk menulis teks biografi, maka kita akan menggunakan metode wawancara. Ya. Karena kita akan menggunakan metode wawancara, maka kita akan memanfaatkan terlebih dahulu berbagai sumber referensi seperti buku, jurnal, dan buku-buku penunjang lainnya, seperti buku kumpulan teks biografi. Di sana kita bisa mempelajari bagaimana struktur keilmuannya, apa saja isinya, bagaimana pendahuluannya. Itu bisa kita pelajari melalui memanfaatkan membaca sumber-sumber rujukan. Kemudian dengan wawancara juga kita tentu harus menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk mendapatkan fakta kehidupannya, data kehidupannya, atau informasi dan keterangan tentang hal-hal lainnya. Nah, karena kita menyusun teks biografi berdasarkan wawancara, maka tentu harus ada langkah-langkah yang terkonsep dan jelas supaya tujuan tadi bisa kita tercapai. Yang pertama, kita harus menentukan dulu tokoh inspiratif yang akan dituliskan kisah hidupnya. Karena teks biografi ini punya syarat tertentu, artinya tidak sembarang tokoh. Tokohnya harus inspiratif. Mungkin dari sikap yang bisa kita teladani, mungkin dari prestasinya, mungkin dari kisah hidup pahitnya yang bisa diubah menjadi energi untuk menjadi pribadi yang baik, yang lebih baik. Ya. Dan dalam penentuan tokoh ini, karena
Bapak mengajar di jenjang SMK, tentu ada berbagai jurusan. Seperti misalnya di jurusan agribisnis tanaman, Bapak mengarahkan untuk peserta didik menentukan tokoh yang inspiratifnya di bidang agribisnis tanaman. Pengusaha, mungkin petani, dan lain sebagainya. Sehingga secara keilmuannya dapat, tapi juga mereka mendapatkan bekal, baik itu wawasan, pengetahuan, dan keterampilan yang akan diceritakan dari tokoh yang dipilihnya. Kemudian dari jurusan teknik otomotif, Bapak mengarahkan supaya menelusuri, menentukan tokoh otomotif ya sesuai apa. Nah, Bapak mengarahkan supaya mewawancarai tokoh inspiratif di bidang otomotif. Tentu banyak sekarang tokoh-tokoh otomotif ya, seperti yang sudah buka bengkel mobil, bengkel motor, itu merupakan prestasi yang luar biasa gitu, di balik kisah hidupnya yang pernah dia alami. Sehingga ilmunya dapat, kemudian bekal-bekal penting lainnya ya dapatkan langsung dari seorang tokoh otomotif. Kemudian jurusan MPLB atau OTKP, Bapak juga mengarahkan untuk menentukan tokohnya di bidang kepegawaian, instansi pemerintahan, pegawai kecamatan, pegawai desa, guru, itu bisa diwawancarai. Sehingga ini menjadi bekal penunjang bagi dirinya atau peserta didik yang memang berada pada jalur ataupun bidang yang sedang dilakoninya. Nah, setelah kalian menentukan tokoh inspiratif yang nanti akan diceritakan kisah hidupnya, maka selanjutnya adalah siapkan pertanyaannya ya untuk menggali informasi tentang tokoh tersebut. Kita gunakan konsep 5W1H. Kita kembangkan pertanyaan itu sebanyak-banyaknya. Nah, kita balik lagi pada konsepnya atau patokannya, pedomannya bahwa teks biografi itu isinya apa di dalamnya. Masih ingat tentu kita bisa membuka kaidah struktur ya. Ada identitasnya, pengenalan hidupnya, ada latar belakang keluarganya, latar belakang pendidikannya, prestasi yang diraihnya, pencapaian yang diraihnya, kisah hidupnya, kisah luka-liku kehidupannya, kesedihannya, rintangannya, perjuangannya, pencapaiannya, prestasinya, bagaimana sikap dalam menyikapi sebuah kegagalan, mungkin ada motivasi lain, dan itu semua wajib ditanyakan, wajib kalian kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendalam, yang lebih kritis lagi. Silakan jangan sungkan juga untuk bertanya tokoh anggota keluarganya. Karena apa? Kesedihan seseorang itu bisa berkaitan dengan anggota keluarga. Contoh Bapak Gubernur kita Ridwan Kamil, kisah kepedihan hidupnya adalah ditinggalkan oleh anaknya, Emeril Khan. Jadi kalian juga berhak menanyakan anggota keluarganya dengan maksud untuk mempelajari kisah hidup yang pernah dialami. Ya, siapkan pertanyaannya sebanyak mungkin ya, karena nanti ada tahap untuk menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang layak untuk dipertanyakan. Kemudian yang ketiga, mulailah kita lakukan wawancara dengan tokoh inspiratif tersebut. Artinya kita sudah menentukan jadwal waktu yang sudah disepakati, mungkin kepada guru, pengusaha tadi di bidang otomotif dan lain sebagainya yang sudah kalian tentukan. Dan kemudian ketika kita sudah mendapatkan data, informasi, data, fakta, keterangan-keterangan lainnya tentang kehidupan tokoh inspiratif tersebut, maka dalam pengolahan atau penuangan menjadi tulisannya, ini kita mesti memperhatikan berbagai tahap-tahapnya. Yang pertama, perhatikan dan tuliskan hasil wawancara dengan baik gitu ya. Dalam artian kita tidak boleh menambah fakta, kita tidak boleh mengurangi fakta, mengurangi data dan lain sebagainya, tidak boleh. Artinya tuliskan apa adanya sesuai dengan apa yang telah kalian dapatkan melalui metode wawancara. Jangan menambah, jangan ada unsur rekayasa, ditambah-tambah, dikurang-kurang, tidak boleh. Jadi apa adanya, karena sifat teks biografi itu kalian sudah pelajari juga bahwa tidak ada opini, tapi semuanya adalah fakta. Ya, jadi perhatikan itu.
tuliskan hasil-hasil jawaban dari teks biografi tersebut. Kemudian setelah data mentahnya kita tuliskan, maka kita akan mengembangkan menjadi teks yang lebih utuh. Ya, kita kembangkan ke dalam kerangka. Kerangkanya apa? Tentu kerangkanya adalah struktur. Ya, kalau dalam rumah struktur itu komponen pembangunnya ya, ada pondasinya, ada tiangnya, ada rangkanya, kemudian ada gentingnya. Kemudian kalau teks biografi maka kita patokannya adalah strukturnya, orientasinya, peristiwa pentingnya, reorientasinya. Orientasinya kita tuliskan, kita susun mana jawaban-jawaban yang mengarah pada isi dari orientasi kita tuliskan. Jawaban-jawaban mana yang mengarah atau masuk pada klasifikasi peristiwa penting. Jawaban-jawaban mana yang mengarah pada klasifikasi reorientasi. Ya. Jadi kerangkanya itu acuannya, jangan sampai meleset, karena inilah untuk membuat sebuah rumah kita perlu struktur. Untuk membuat teks biografi kita juga perlu pedomannya, yaitu struktur. Setelah data mentah kita tuangkan ke dalam kerangka dengan pembahasan yang lebih luas, maka selanjutnya kita harus menuliskan teks biografi tersebut dengan utuh berdasarkan fakta dan sesuai dengan keilmuannya. Ya. Mungkin itu saja dalam hal langkah-langkah menyusun teks biografi. Pada dasarnya langkah ini untuk mempermudah kalian dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Gitu. Kemudian setelah teks biografi itu dilaporkan, ditulis, kemudian kalian boleh mengadu kreativitasnya dalam penuangan teks biografi itu ke dalam teks ya, dengan kemasan aplikasi-aplikasi pengedit teks seperti Canva. Jadi ada template-template menarik, template-template yang membuat visualisasi lebih menarik, lebih menyegarkan mata dengan perpaduan warna dan konsep template lainnya. Itu silahkan kalian pergunakan aplikasi pengedit teks gitu, yang nantinya akan kalian print dan tentu akan diberikan kepada tokoh tersebut, sehingga menjadi sebuah sejarah bahwa kisah hidupnya pernah dituliskan, pernah diketahui oleh beberapa peserta didik dari kita. Kemudian setelah itu tentu kita bangga telah mewawancarai tokoh-tokoh inspiratif yang ternyata kita sadari bahwa tokoh tersebut ada di sekeliling kita. Ya. Ini Bapak tunjukkan hasil kreasi anak di sekolah Bapak SMK Negeri 1 Cempaka Cianjur. Ini ada tokoh ya bernama Bapak Ahmad Mirza. Luar biasa kisah kehidupannya, bisa diteladani oleh semua orang. Kemudian juga ini ada Yeni Oktaviani dengan kreativitas template-nya yang menarik, kisah hidupnya juga menarik, akhirnya bisa sukses walaupun dulu pernah dapat kepahitan dalam hidup. Ini ada dari guru kami, Ibu Ani. Kemudian ini juga salah satu hasil kreativitas siswa yang muncul dalam menentukan tokoh biografi. Ini terdapat seorang tokoh yang menginspirasi, yakni seorang YouTuber yang padahal dari segi lokasi tempat tinggal ini sangat pelosok gitu, tapi ternyata ada seorang YouTuber yang kisah hidupnya sangat pilu gitu ya, banyak kesedihan yang dialami, kegagalan yang pernah ia alami, tapi akhirnya menjadi seorang YouTuber yang sukses. Ternyata benar, tokoh inspiratif itu banyak dan tak kita sadari ada di sekitar lingkungan kita. Ini ada dari Pak Gilang, kemudian dari Ibu Ai. Ini kreativitas anak dalam menulis, menuangkan tulisannya, ini sangat bagus Bapak apresiasi. Dan tentu masih banyak kreativitas yang akan dituangkan oleh kalian semua dimanapun berada. Silahkan tuangkan hasil wawancara untuk menulis teks biografi, kembangkan sekreatif mungkin,
Kemudian nanti setelah ini dituangkan, maka tentu akan dipresentasikan. Nah, dalam hal presentasi, tentu akan berjalan baik apabila kita mempersiapkan segalanya. Konsep presentasi semenarik mungkin, pembukaan, pemaparan, dan penutupan supaya lebih bermakna. Kemudian yang akan apa sih hal yang perlu disiapkan dalam presentasi? Itu presentasi tidak akan berjalan baik apabila tidak menguasai materi. Ya. Maka kuasai materi dengan baik, tampilan presentasi menarik. Ya. Dalam hal ini dari segi kreativitas penuangan tulisan, ini menjadi salah satu poin lebih. Kemudian tunjukkan rasa percaya diri, apalagi karena ini hasil pengalaman pribadi, tentu akan menambah rasa percaya diri. Volume suara tetap dijaga, terdengar, harus menjaga stabilitas suara, intonasi yang bervariasi, mimik dan gestur sesuai, dan menjaga kontak mata dengan audien. Jangan sampai kita terfokus pada pemaparan materi, membaca salindia atau PowerPoint ataupun membaca teks, tapi lupa menjaga kontak mata dengan audiens. Ya, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan dalam hal menulis teks biografi. Masih banyak sumber rujukan untuk bagaimana cara menulis teks biografi. Silahkan cari ilmu seluas-luasnya, cari sumber referensi sebanyak-banyaknya. Jangan cukup sampai di sini, teruslah membaca, teruslah belajar. Salah satunya melalui pembelajaran yang asik, meneladani kisah melalui kisah hidup tokoh biografi. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Satu hal yang menjadi motivasi Bapak, bahwa proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.